Saya kasih waktu 5 detik untuk like, share, and subscribe. Gas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Bungo Farm Lobster. Kali ini saya ingin berbagi tips. Ada yang bertanya dengan saya, Bang, bagaimana cara menghadapi kendala yang baru memulai budidaya lobster air tawar? Ada beberapa hal teman-teman yang perlu diperhatikan. Memang sepertinya sepele, tapi bila teman-teman melakui dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan sangat maksimal. Pertama yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin memulai budidaya lobster air tawar, itu ini teman, shelter. Shelter ini berguna untuk tempat persembunyian lobster air tawar kita teman-teman, dimana kita tahu lobster ini hewan, bisa dikatakan hewan teritorial teman-teman. Bila mereka sudah ada satu tempat, yang lain badannya kecil, mereka akan dihajar teman-teman. Apalagi ada yang molting, itu mereka sangat ganas. Itu gunanya shelter nih teman-teman. Bila diperhatikan, kita beri shelter banyak, mudah-mudahan lobster teman-teman akan baik-baik saja dan akan menghasilkan telur yang banyak sampai jadi buraya. Seperti ini juga teman-teman di kolam saya yang di bawah ini teman-teman, saya gunakan shelter pipa PLN teman-teman. Nah, ini anak-anakannya lumayan. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam memulai budidaya lobster air tawar nih teman-teman, itu ini teman-teman, filter. Guna filter ini untuk menjaga kualitas air tetap baik teman-teman. Ketika kualitas kolam lobster kita baik, maka pertumbuhannya pun akan baik. Di kolam saya yang satu lagi nih teman-teman, tadi shelter, filter, sekarang makanan teman-teman. Kita harus, sebelum memulai budidaya lobster ini, teman-teman harus perhatikan kondisi kolamnya teman-teman. Kondisi kolam teman-teman bila kurang bagus atau bisa dikatakan membuat lobster itu nggak nyaman, maka lobster itu sendiri akan mudah stres teman-teman. Sekarang seperti ini di kolam saya yang satu lagi, ini kolam pemijahan teman-teman. Ini kolam pengeraman. Ini ada indukan yang sedang bawa telur, ada beberapa indukan di sini. Ketika 3 hal tadi teman-teman, shelter, filter, sama kondisi kolam baik, nggak ada tuh namanya kendala dalam untuk memulai budidaya lobster ini gagal teman-teman. Pasti insya Allah berhasil. Dari kolam pemijahan, kolam anakan, sampai kolam pengeraman teman-teman. Ini kolam pembesaran teman-teman. Kalau ini kolam yang masih anakan yang kecil,
Kalau ini sudah kolam pembesaran, sudah ukurannya sudah mulai besar. Mungkin dari sedikit tips tadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin baru memulai budidaya lobster dapat diterapkan. Jadi nggak ada kendala lagi bagi teman-teman yang ingin baru memulai budidaya lobsternya sampai mati atau lobsternya stres. Nggak ada tuh, yang penting kondisi air bagus, filternya ada, tempat shelternya ada. Insya Allah lobster teman-teman akan baik-baik saja. Ini indukan yang bertelur juga teman-teman. Ini juga. Mungkin cukup sekian tips dari saya dalam mengatasi kendala memulai budidaya lobster air tawar teman-teman. Salam sukses memelihara lobster air tawar. Salam BFL.